Hai, 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 halo semua. Halo semua. Semoga semuanya sehat-sehat, Amin. baik-baik aja. Betul. Semoga semoga yang lagi sakit segera disembuhkan, yang ada masalah segera diselesaikan masalahnya. Amin. Sadu. Amin. Yes. Oh iya, oh iya San. Kemarin kan gue liat tuh, lu di Instastory Mm-mm. bikin polling Mm-mm. tentang pro-choice sama pro-life. Itu apa sih? Oke. Jelasin. Oke. Hari ini kita bahas itu aja kali ya, pro-choice dan pro-life. Iya, boleh, boleh, boleh. Coba jelasin dulu apa sih itu pro-choice sama pro-life. Nah, sebenarnya tuh ini tuh lagi ramai banget, tapi ini tuh ramainya tuh di US, United States. Tapi ini tuh Oke. isu yang sangat panas di seluruh dunia karena ini menyangkut wanita gitu. Jadi singkatnya pro-choice dan pro-life ini sebenarnya tuh memperdebatkan aturan aborsi. Ya, well di Indonesia Oke. kan atau di banyak negara di dunia ini kan aborsi itu diilegalkan gitu kan. Cuman untuk Mm-mm. di United States ini sebenarnya tuh sampai minggu kemarin, beberapa minggu yang lalu tuh masih legal, kemudian diilegalkan gitu. Nah kalau Oh. pro-choice sendiri itu nih Bel, dia Mm-mm. itu adalah kumpulan orang yang setuju kalau aborsi itu legal. Karena ya my body my choice gitu loh. Sebenarnya ada Oh, alasan-alasan yang lain sih, oke. cuma nanti kita bahas satu-satu. Terus kalau misal Mm-mm. pro-life ini adalah orang-orang atau kelompok yang tidak setuju adanya aborsi atau yang kayak berharap aborsi ini Ilegal. dilegalkan. Karena kan ibaratnya kan aborsi itu membunuh makhluk hidup yang ada di perut seseorang gitu kan. Jadi kayak murder gitu. Oh, oke, I see. Berarti kalau ya, singkatnya nih pro-choice itu orang-orang yang setuju kalau aborsi itu legal, sedangkan kalau pro-life itu setuju kalau aborsi itu diilegalkan ya karena membunuh nyawa gitu. Betul, betul. Dan yang sekarang tuh pro life sama pro choice itu kenapa bisa happening banget itu karena terakhir Mahkamah Agung di US memutuskan untuk mengilegalkan aborsi itu sendiri kan ya San ya? Betul, betul banget. Jadi sebenarnya si aborsi ini, Bel, yang tadi gue bilang, di United States itu udah legal dari tahun 1969. Waduh, lama banget. Iya, udah lama banget sebenarnya. Udah berapa tahun sih? 50 ya? Kurang lebih lah ya. Kurang lebih 50 tahun ya. Jadi itu nama rulesnya adalah putusan Roe versus Wade. Ini kalau gue nggak salah ya pronunciation ya. Hmm, Jadi Mahkamah Agung yang sekarang tuh membatalkan putusan Roe versus Wade. Nah, apa sih putusan Roe versus Wade ini? Jadi putusan ini oke. tuh di back di tahun 1969 ada seorang perempuan nih bernama Norma McCorvey, tapi pakai nama samaran, jadi Jane Roe nama samaran perempuan ini. Jadi Oh, oke. Jane Roe ini pengen banget mengaborsi bayi yang dikandungnya gitu loh waktu Hmm. itu. Namun hal itu nggak bisa dilakukan karena waktu itu di Texas, jadi salah satu state di United States itu aborsi itu ilegal gitu loh. Oh, Jadi oke. gue mau aborsi tapi ilegal, maksudnya itu diilegalkan kan jadinya takutnya kalau aborsi ilegal itu kan tidak didukung dengan fasilitas yang memadai mungkin ya kalau misalnya ilegal. Tapi di Texas sendiri itu katanya waktu sebelum tahun 1969 boleh, cuman harus keadaan yang mendesak banget untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Jadi contohnya kayak, oh kandungan yang di dalam kandungan ini, janin yang dalam kandungan ini tidak bernyawa atau ada penyakit something, baru itu boleh dilakukan. Selain dari itu Oh, tidak boleh. Nah, oke. si Roe ini, si Jane Roe ini yang tadi perempuan ini yang pengen aborsi akhirnya menggugat aturan aborsi itu ke Mahkamah Agung di United States dan bilang kalau aturan anti aborsi yang di Texas ini, aturan aborsi ilegal ini tuh nggak sesuai sama konstitusi US yang melindungi hak pribadi para perempuan, terutama kan ini kan yang mengandung perempuan ya, jadi tubuhnya Iya. perempuan kan. Jadi Hmm. si Roe ini, Jane Roe ini merasa haknya atas tubuhnya sendiri nggak dilindungi sama negaranya gitu. Terus ada juga Oh. kan ini digugat ke Mahkamah Agung kan. Nah di Hmm. Texas sendiri itu ada namanya pengadilannya ada yang salah satu
hakimnya itu namanya Henry Wade. Makanya rules yang tadi itu namanya Roe versus Wade, di mana si Wade ini nggak setuju dengan dilegalkannya si aborsi. Oh, iya Nah, iya itu kan paham. panas banget tuh, panas Mm-mm. banget waktu itu juga kayak sekarang. Tapi ujung-ujungnya MA waktu itu memutuskan untuk mengabulkan bahwa aborsi ini dilegalkan di United States. Waktu itu kalau nggak salah Oh, perbandingannya tuh 7-2. Jadi Mahkamah Agungnya tuh ada 7 yang setuju, 2 yang nggak setuju. Jadinya oh, dari tahun 1969 sampai tahun 2022 kemarin aborsi itu legal gitu. legal di US. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih sih, kenapa sih si Ru ini tiba-tiba eh, bergerak gitu? Apa fokusnya pengen si aborsi ini tuh legal gitu? Apakah dia ada kena kasus sesuatu kah atau gimana gitu? yang kayak tadi gue bilang Bel, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya alasan jelasnya apa. Cuman menurut si Hero ini peraturan yang aborsi ilegal itu tuh nggak melindungi hak wanita sama sekali. Jadi kayak eh, kan yang melahirkan wanita, yang mengandung wanita selama 9 bulan gitu kan. Jadi mereka tuh si Hero ini merasa mempunyai hak atas tubuhnya sendiri, dan juga mungkin kalau kita tarik sekarang ketika para wanita ini melahirkan gitu kan, apakah situasi politik lingkungan dari government apakah sudah mendukung gitu loh. Mungkin concernnya adalah ke situ, siapa nih yang mau support anak ini kalau ibunya sendiri pun waktu itu merasa belum siap gitu loh. Oh ya benar juga sih ya kalau misalnya kita bisa lihat kan eh, mungkin kenapa aborsi ini ingin dilegalkan karena kan banyak juga nih apa wanita-wanita yang hamil di luar nikah karena mungkin rape case ya. Betul. Hmm. Dan setahu gua tuh sebenarnya demo pro life versus pro choice ini tuh udah berlangsungnya itu bertahun-tahun ya, bukan cuma di tahun Betul, 2022 ini. betul banget. Hmm, Selama peraturan Roe versus Wade ini berlangsung, ya perdebatan itu masih ada pro choice dan pro life ini. dan ya sebenarnya ya ada aja sih yang demo ya kan. Betul, yang menyampaikan pendapatnya lah ya tentang Mm-mm. pikiran mereka atau opini mereka. Ya, entah dari kubu pro life atau pro choice. Cuma Betul, kenapa di tahun ini sangat-sangat gempar ya karena tadi ya kan keputusan MA-nya Mahkamah Agungnya untuk mengilegalkan undang-undang aborsi tersebut. mungkin hakim-hakim di Mahkamah Agung sendiri ini mungkin sekarang mayoritasnya konservatif ya. Jadi yang gue baca sendiri itu perbandingan keputusannya tuh 6-3. Jadi 5 tadi tuh 5 dari hakim itu memutuskan untuk membatalkan si aturan ini, sementara 3-nya itu setuju untuk tetap diadain. Jadi kan kalah nih gitu. Hmm. Sebenarnya beda-beda beti ya, beda-beda tipis. Betul. Nah, kalau menurut lu sendiri San mengenai isu sosial ini tuh gimana? Sebenarnya sih kalau untuk kasus yang ini ya, pro-choice atau pro-life ini cuman opini gue aja sih. Maksudnya kan kayak gue kan sendiri cowok ya, pria, jadi gue nggak mengandung. Jadi pendapat gue ini tuh sebenarnya kurang relevan lah gitu untuk kasus ini gitu loh. Cuman kalau menurut gue pribadi, gue akan pro-choice sih sebenarnya. Karena kalau menurut dari ini opini gue aja ya, kayak yang kayak tadi gue bilang, maksudnya apakah sosial, environment, terus sistem politik kita, sistem pemerintahan kita udah siap mensupport adanya anak gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya itu maksudnya orang tuanya ibunya sendiri aja tuh nggak siap untuk punya anak ini. Apakah Oh, lingkungan sekitar siap untuk mensupport gitu loh. iya, iya, benar, 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 benar. Dan juga kalau misalnya tadi lu bilang kayak mungkin ada kasus kayak rape atau sexual assault, sometimes it takes time gitu, ngerti gak sih? Kayak buat para Hmm. korban ini buat speak up, atau mungkin para korban ini nggak realize kalau misalnya mereka tuh lagi pregnant gitu. Nah, gimana Iya, kalau benar. setelah mereka tahu mereka hamil setelah beberapa minggu gitu loh. Kan nggak bisa ketahuan kan, maksudnya ketika mereka ke healthcare kan nggak bisa ketahuan nih ini tuh kasus rape atau bukan. Maksudnya dalam artian gini, kasus rape atau sexual assault sekarang aja yang udah ada banyak CCTV di mana-mana, itu tuh susah banget untuk dibuktikan kebenaran ya. Maksudnya dalam artian banyak orang yang skeptis
mana ada buktinya nggak atau Iya, ada videonya nggak atau ada apa gitu kan. Sementara kan iya, yang namanya itu kan kejadian mendadak kan maksudnya itu kan nggak ada yang tahu kan. Terus apalagi korban itu juga biasanya takut, malu gitu loh. Jadi menurut hmm, gue sendiri kalau misalnya anaknya rape atau unwanted pregnancy lah kalau misalnya gue bilang itu menurut gue ya gak apa-apa untuk maksudnya bukan gak apa-apa ya, maksudnya gue lebih setuju untuk di abort aja karena apakah siap sistem pemerintahan sekarang iya, kan oh, belum kayak tentu apa wanita apa ibu calon ibunya tuh siap untuk menerima anaknya ya. betul dan juga kan kayak Hmm. kita lihat nggak usah jauh-jauh lah maksudnya keadaan lingkungan sekarang udah ada climate change, global warming, apakah lingkungan kita ini akan support untuk berapa tahun ke depan sih, berapa puluh tahun ke Iya, depan sih gitu kan. Maksudnya kan jadi iya. sedih juga loh, maksudnya kalau misal lu punya anak nantinya ternyata lingkungannya nggak sehat buat dia gitu. Oke, kalau ya benar sih itu untuk jangka panjang si anak calon anak ini tuh gimana nantinya. Betul, kayak misalnya nggak usah jauh-jauh ya di Indonesia mungkin apa namanya education udah ada yang, udah free lah ya. Maksudnya kalau nggak salah free Mm-mm. kan dari SD sampai SMA. Tapi Iya ada. free ini aja banyak loh anak-anak yang nggak bersekolah. Iya benar. Habis itu belum lagi sekarang banyak kan apa anak-anak kurang gizi, stunting, betul kan? Betul, kesehatan juga penting. Maksud gue kayak kalau lu orang tuanya, parentsnya aja belum siap, siapa nih yang mau support anak ini? Kalau misalnya Mm. pro life yang gue lihat, mereka bilang kayak ada yang mau aborsi gini-gini kan. Maksudnya ada yang mau adopsi si anak ini gitu. Ya kalau Mm. misalnya kenyataannya seperti itu, kita lihat nggak usah jauh-jauh di panti asuhan masih banyak kan anak-anak yang belum Iya, diadopsi sama orang-orang gitu. iya benar benar benar. Dan kasihan Hmm. juga anak-anak yang nggak diadopsi ini tunggu besar di panti asuhan sampai mereka besar nanti tanpa sosok orang tua gitu ya kan? Dan juga apa ya, kalau misalnya kita lihat di Amerika sendiri ya, di US, menurut gue ini maksudnya ironi. Maksudnya dia mengilegalkan aborsi dengan dalil human rights. Jadi kayak Mm-mm. yang tadi gue bilang itu kan kayak misalnya mereka menganggap itu pembunuhan gitu kan. Maksudnya si pro-life ini menganggap aborsi ini pembunuhan. Tapi kalau kita lihat lagi di Amerika itu sekarang kan emang menurut gue agak sedikit kacau sih karena mereka kan melegalkan em, penggunaan senjata api gitu tanpa maksudnya kalau di Indonesia kan pengguna senjata api itu ribet untuk Iya. memilikinya tuh harus punya izin ini, harus punya skill ini, bla bla bla, sertifikat segala macam kan. Kalau di sana tuh ketika lu udah nyentuh udah umur legal aja 17 atau berapa gitu, lu bisa purchase itu senjata tanpa lu harus Oh, punya sertifikat segala macam. Jadi ya itu ampun. kayak menurut gua aneh aja gitu loh. Maksudnya kan jadi sekarang kita lihat di Amerika tuh banyak banget kasus penembakan massal, mass shooting segala macam. Dan Mm-mm. dari berita yang gue baca, kayak baru kemarin gue lupa di daerah Texas juga, itu ada juga kan salah satu kasus penembakan yang melibatkan anak-anak kelas 5, kelas 10, kelas 5 SD kalau Ya nggak salah. ampun. Iya, dan itu sedih banget kayak gue baca lagi di tahun 2022 sendiri di Amerika tuh udah ada 650 anak dan remaja yang meninggal karena kejadian mass shooting ini. Jadinya ironi gak Oh, sih menurut lo? iya, iya. Ini sebuah ironi sih. Maksudnya lu anak apa ada anak yang nggak boleh lu aborsi, tapi sekalinya lu lahirin ada kejadian tembak menembak. Iya, dan gak safety kan, maksudnya yang Uh, tadi kita bilang lingkungannya aja nggak support gitu loh. betul betul, iya iya. Oke. Ya itu maksudnya kalau gue sih itu ya, maksudnya walaupun yang tadi gue bilang pendapat gue ini pure karena gue melihat secara logika ketika anak ini dilahirkan, oke lah fine kalau ibunya atau orang tuanya siap dengan that's good gitu kan, pendidikan, kesehatan segala macem. Tapi kalau ibunya aja nggak siap, siapa yang mau ngerawat gitu kayak. Kalau gue Betul. ngeliat dari sisi itunya, kalau menurut lu gimana nih Bel? Kalau gue sebenarnya asal dia tindakannya mau aborsi atau dia memilih tidak aborsi itu ya dilakukan dengan sadar aja. Jadi tahu emang konsekuensinya kalau misalnya anak ini lahir gimana, kalau anaknya nggak lahir itu gimana. Jadi tuh kayak emang Mm-mm. tergantung kesiapan dari mostly dari ibunya ya. Apakah emang
wanitanya ini siap gak punya anak. Jadi kan emang kayak kasihan kan, kayak ada cewek gitu misalnya jadi korban tiba-tiba hamil, apakah sama dia siap mengasuh merawat anaknya. Kalau betul. emang yang kalau emang yang nggak siap gitu, um, keluarganya bisa support apa enggak. Kalau emang nggak ada yang bisa support ya gimana mau dilahirin anak itu gitu. Adanya kasihan Betul. anaknya dilahirin tanpa kasih sayang, tanpa mungkin pendidikan yang baik atau gizi yang cukup gitu loh. Yang penting sih Apalagi tanggung ya, yang penting sih tanggung jawab dari yang lahirin ya, Shay. betul banget. Apalagi kan kayak misal korban itu kan biasanya mentalnya terguncang gitu kan. Maksudnya Mm-mm. apakah bisa, ngerti gak sih? Jangankan korban ya, yang udah planning, udah punya bayi, itu aja masih menghadapi baby blues. Iya. Betul kan? Maksudnya kayak mentalnya diuji gitu. Maksud gue kayak itu aja yang siap, apalagi kalau yang nggak siap. Iya Maksud benar. gue berharapnya gimana ya? eh kita sama-sama mengerti gitu loh apa yang terjadi. Kita melihatlah situasi sekeliling kita. Apakah lingkungannya udah support gitu yang tadi gue bilang. Benar-benar. Ya, Gak usah ya, ini deh apa hmm, lingkungan support bukannya berarti dari government doang lah ya. Lihat dia betul. dari keluarga keluarga terdekatnya atau teman-teman terdekatnya. Ntar bukannya malah disupport, malah seolah-olah si korbannya ini malah disalahin lagi gitu Betul, loh. anaknya disalahin lagi, dibilang anak anak something lah gitu kan kalau di Indonesia kan. Ya, Anak hasil itu kan kayak mm, itu kan dia kan kayak mau nambah beban orang tuanya juga gak sih kayak ada perkataan-perkataan kayak gitu gitu loh. ya. Dan yang tadi gue bilang sebenarnya kalau gue nggak capek-capek buat ngomong ini karena gimana ya menurut gue ketika aborsi ini diilegalkan malah membahayakan banget buat para ibu calon ibu yang misalnya punya masalah kesehatan atau kayak misalnya yang tadi unwanted pregnancy, jadi dia mungkin harus take illegal way kayak minum obat-obatan atau melakukan um, operasi yang ilegal yang nggak sehat yang tidak disupport semestinya itu kan malah Iya, membahayakan kan iya benar. gitu. Itu justru bisa mengancam nyawa calon ibu ya kan? Kalau lu melakukan hal yang ilegal. Iya makanya kayak um, dari gue bilang kayak kalau dilegalkan kan jadinya ada sistemnya ada yang jelas nih lu harus ke rumah sakit mana ke klinik mana udah terjamin healthcare-nya gitu loh. Iya benar. Cara penanganannya sesuai dengan standar ya kan? Iya betul. Dan yang gue baca juga ya dari Center of Disease Something CDC kalau kalian tahu. Jadi di tahun 2019 itu di Amerika di 48 states. Jadi dia berhasil mengumpulkan data di 48 states itu negara bagian. Ada Hmm? 620 ribu sekian kasus aborsi yang legal Oh, oke. dan kalau gue nggak salah 97 oh nggak 92,7% itu aborsi dilakukan di umur kurang dari 12 minggu. Oh, apa umur janinnya ya? Umur janin 16 kurang dari 12 minggu gitu. Dan 6,6%-nya itu dilakukan dari 13 sampai 20 minggu. 1%, kurang dari 1%-nya itu dilakukan di umur janin lebih dari 21 minggu. Jadi menurut gua Oke. kayak sebenarnya emang draw the line-nya agak ribet ya maksudnya. Bukan agak ribet sih, agak blur. Ngerti gak sih? Kayak kapan si Rancu gitu ya? iya janin ini bisa dianggap makhluk hidup atau enggak. Cuman kan semakin early dilakukan aborsi ini kan misalnya kalau misalnya legal jadi lebih apa ya? Kayak misalnya ada korban pemerkosaan gitu kan. Terus dia misalnya buru-buru langsung cek. Kan bisa gitu kan langsung ada rumah sakitnya. Langsung ke prosesnya dengan cepat dan sehat juga gitu buat para ibu. Iya, benar-benar. Karena setahu gue ya kalau misalnya emang aborsi itu lebih baik sesegera mungkin Betul, betul, betul. untuk keselamatan jiwa
uh, wanitanya. Betul sih yang lagi hamil ini ya gitu. Dan sebenarnya sih ya keputusannya mau ilegal atau legal si aborsi ini, gue berharapnya sih keputusan ini diambil atau dibuat atau diresmikan berdasarkan pendapat atau opini dari para wanita-wanita muda yang relevan tentunya, yang masih muda, yang hidup di zaman sekarang gitu loh. Karena kan istilahnya kan yang mengalami, yang hamil, yang mengalami menstruasi, yang harus membawa manusia 9 bulan, itu kan wanita kan. Jadi menurut gua harusnya adalah keputusan ini pure diambil oleh para wanita gitu. Sementara kan yang gua tahu di US yang 2002 yang tahun ini tuh dibuat MA-nya tuh mostly adalah laki-laki yang bahkan udah tua gitu. Kayak menurut gua kurang relevan sih. Gitu. Iya, benar. Ya, setuju sih gue kalau yang itu sama lu. Dan juga kayak banyak banget nih artis-artis juga nih Bel yang kayak menyuarakan pendapatnya. Kebanyakan sih pro choice ya, karena kan of course kalau di luar sana kan lebih apa ya, lebih gimana cara ngomongnya, di luar sana lebih aware sama kasus-kasus seperti ini gitu kan. Jadi kayak ya kenapa harus mundur lagi ketika udah dilegalkan, karena yang tadi dibilang kalau misalnya dilegalkan malah berbahaya, jadinya kan yang macem-macem kan. Jadi ya udah dilegalin aja. Jadi kenapa banyak banget artis-artis yang mendukung gerakan pro choice, termasuk presidensi Amerika sendiri, Joe Biden sendiri, dia bilang dia menyesal dengan, maksudnya menyesalkan keputusan ini. Iya, kenapa harus mundur lagi gitu loh. Karena keputusan ini aja dibuat di tahun yang sangat 1969, udah lama, udah 50 tahun. Maksudnya itu kan berarti orang-orang di zaman itu sudah aware dong dengan pro-choice ini. Kenapa di tahun 2022 pada diilegalkan lagi aborsinya? Betul banget. Paham. Intinya sih apapun rules yang menyangkut wanita, gue akan mendukung kebebasan wanita untuk berpendapat. Jadi kayak apalagi ini kan berhubungan banget ya sama tubuh gitu loh. Oke deh. Nah, kalau dari teman-teman nih, kira-kira nih kalian pro-choice atau pro-life? Bisa banget kalian komen di Instagram dan Twitter kita di @freetalkpodcast. Dan juga jangan lupa follow ya guys. Betul. Apapun pilihan kalian, sebenarnya yang tadi kita bilang, ya kita gue kayak ya gue fine aja gitu, karena kan namanya manusia berpendapat ya. Apalagi kalau misalnya di Indonesia sendiri kan ya udah fix peraturannya ilegal ya, that's okay gitu, maksudnya ngerti gak sih, karena mayoritas di sini juga mungkin pro life gitu kan, jadi nggak apa-apa sebenarnya apapun pendapatnya, asalkan kalian mau pro choice mau pro life nggak apa-apa, asalkan jangan problematik ya. Banyak problematika yang masih di depan mata. Jangan problematik pokoknya hidupnya. Benar. Apapun pilihan kalian, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalian bebas memilih. Ya, kita sebagai kaum si paling open minded. Si open minded gitu. Apapun pilihan kalian, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Dan gue mau ngomong nih, lu menyentuh open minded. Jadi kita perlu luruskan ya, maksudnya open minded ini bukan berarti kalian harus menerima konsep yang bertentangan dengan kalian. Oh, kalau misalnya misalnya Bella pro choice, gue pro life. Ya udah, open minded itu dimana kalian saling menghormati pendapat kalian, untuk setuju untuk tidak setuju. Ya betul, nggak memaksakan gue pro choice, lu harus pro choice juga. Kalau lu nggak pro choice, lu nggak open minded. Bukan gitu ya guys ya. Bukan gitu, betul. Jadi open minded adalah dimana kalian saling menghargai pendapat. Contohnya nggak usah jauh-jauh, kayak kita beragama aja. Oh, gue agama A, lu agama B. Menurut agama A gini, menurut agama B gini. Udah stop di situ. Nggak usah, lu salah gini-gini, menurut gue gini-gini. Tuh. Iya, betul banget. Ya udah, pokoknya kalian yang pendengar ini, apapun pilihan kalian, ya kalian bebas berpendapat. Kalian bisa komen juga, share mungkin alasan kalian apa,
terus kenapa milih itu gitu loh, ke Instagram, official Instagram dan Twitter kita di @freetalk. Dan jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian, ke saudara, ke sahabat, ke pacar, ke strangers, kemanapun itu, untuk mendiskusikan mungkin pendapat pandangan-pandangan kalian. Thank you for tuning in. See you on next episode. Bye! Bye!